يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat dari sejak kita masih di rahim ibu kita sampai pada saat ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keimanan, keislaman secara zahir dan batin, dan juga kesehatan secara zahir fisik dan internalnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas syariatnya yang bermaslahat bagi setiap jiwa mukmin, bahkan bermaslahat bagi siapapun dari manusia, bahkan bermaslahat pula bagi lingkungan dan juga binatang. Semua ini merupakan efek keberkahan dari syariat Allah Azza wa Jalla. Maka kita memuji Allah Azza wa Jalla atas kebaikan itu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya berupa akal yang selamat dari aib dan cacat, juga fungsi dari organ tubuh yang jika tidak semuanya maka sebagian besar tetap sehat dan baik. Juga waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita sebagai karunia dan kesempatan untuk terus beramal saleh dengan menimba ilmu, materi demi materi, masalah demi masalah, dan mempraktekkan apa yang kita ilmui, suatu amalan demi amalan, yang semua itu menjadikan hidup kita itu worth it, berharga, bukan wasted atau sia-sia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kebaikan Allah Ta'ala kepada kita adalah turunnya Al-Quran. Kemudian disyariatkan pada kita untuk membacanya, mentadabburinya, menghafalnya, dan hidup dengannya. Namun tentu ada beberapa mawani' dan hawajib, beberapa penghalang dan hijab-hijab yang menjadikan kita terhijabkan dari memahami isi kandungan Al-Quran. Dan di antara hal yang perlu dikoreksi untuk kita di zaman sekarang, pembelajar atau orang yang belajar ilmu agama, yang mau ke agama di zaman sekarang adalah mudah cepatnya bosan.
cepatnya dia bosan untuk masalah agama. Dengan alasan ini saya sudah tahu, saya sudah pernah dengar. Ya subhanallah. Ketika kita menulis suatu faedah dan ilmu di media sosial, sesuatu yang umum global tentang masalah agama, tentang tauhid, akidah yang semua orang memang sudah tahu, maka itu tidak begitu diminati untuk dibaca. Tentang masalah tauhid dan akidah, tauhid yang sangat luas sebenarnya, mencakup seluruh detail dari kehidupan kita, itu kurang diminati. Karena manusia sekarang cepat bosan dan kurang dalam peresapan, kurang dalam, karena sering fokus juga, karena sering gagal fokus juga, sehingga banyak hal yang luput sebenarnya dan kurang atau enggan untuk menggali lebih dalam, untuk menyadari kembali bahwasanya banyak ilmu-ilmu agama ini atau pada umumnya itu bukan hanya kulitnya saja yang kita lihat, melainkan dalamnya kita nikmati. Boleh saya kasih contoh untuk hal-hal belakangan ini yang memang bergulir di media sosial, dan ini bukan berarti kita mengupas hal-hal remeh, tetapi di sini saya pribadi melihat dan mempelajari adanya ketergesaan pada sebagian dari kita yang sudah ngaji bahkan dalam memahami ilmu agama. Contoh, belakangan ada seorang ustadz hafizallah, dan beliau juga seorang dokter yang antum tahu, memposting tentang masalah kaitan tauhid dengan pengangguran. Kemudian ramai di media sosial, sebagian dari ikhwan kita atau ikhwan yang sebenarnya mereka orang-orang pergerakan, tapi kok kelihatan bajunya baju sunnah, itu mengkritik. Yang mana dikatakan bahwasanya di antara penyebab pengangguran itu adalah kurangnya tauhid. Sebenarnya pesan benar, bagus. Mungkin narasi yang dibangun atau diksi yang digunakan mungkin tidak cocok pada sebagian orang, dan kesannya bagi sebagian orang too simplifying gitu, terlalu menyimpulkan permasalahan. Namun akhi, di sini coba, kalau misalnya kita katakan segala permasalahan pemecahannya adalah tauhid kepada Allah, itu tidak salah sebenarnya. Kalau kita mau dalami lebih lanjut dan tidak tergesa dalam mengoreksi, sebenarnya enggak salah. Semua masalah pemecahannya tauhid, itu enggak salah. Walaupun kita katakan bahwasanya di balik tauhid tentu ada kronologi dan hal-hal yang menjembatani agar problem itu tersolving. Itu benar juga. Cuman tidak bisa disalahkan ketika dikatakan bahwasanya segala problem hidup itu solusinya dapat tauhid. Itu benar, secara global benar. Dan ketika itu disampaikan, kita harus paham bahwa konteksnya, maksud dari narator atau penceramah adalah apa? Supaya kita lebih meningkatkan tauhid lagi dalam menghadapi apapun problem ini, termasuk pengangguran. Dan itu tidak melazimkan bahwasanya orang yang sedang nganggur berarti dia tidak bertauhid. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Ketika kita bicara secara umum global, bukan berarti kita memvonis setiap dari orang person, enggak mesti begitu. Apalagi itu mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang bertauhid, maka insya Allah Allah kasih dia jalan keluar untuk keluar dari pengangguran itu, insya Allah. Itu maksudnya. Maka bertauhidlah orang yang lagi kesulitan cari job, bertauhidlah. Itu yang disebut seperti itu. Ini sama dengan banyak ayat yang global. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan global sama. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka apa? Maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia jalan keluar dan merezekikan dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang antum ketemu seorang yang rezekinya lagi seret, terus antum bilang bertakwalah kamu kepada Allah, lalu dia tersinggung, emang saya kurang takwa apa? Urusan takwa ada sendiri, tapi ini urusan rezeki saya emang lagi miskin. Ini orang berarti apa? Tergesa dalam membantah, ya enggak? Padahal ini pertama ini ayat Allah. Kedua, tolong dalamin. Tolong dalami. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari yang tidak sangka. Apakah ada korelasinya? Jelas korelasinya, karena jalan keluar itu tuh semua dari Allah. Rezeki semua dari Allah. Pekerjaan Allah yang takdirkan, pengangguran Allah pula yang takdirkan. Dan takwa itu tauhid. Takwa itu tauhid. Dan bukan berarti kita katakan bahwasanya orang yang rezekinya lagi seret berarti dia yang bertakwa, enggak bertauhid. Enggak gitu juga maksudnya. Hanya kita memotivasi orang supaya tingkatkan lagi ketakwaan dan tauhidnya. Kita belum maksimal dan enggak bakal sampai batas sempurna, enggak bakal. Karena kita low, kita ini rendah dibandingkan para sahabat, dibandingkan para nabi, enggak ada apa-apanya kita. Itu maksudnya. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah cukup buat dia. Itu kalimat-kalimat global dalam Al-Qur'an. Disuruh bertauhid. Maka wajarlah kalau misalnya asatidzah kita yang alhamdulillah manhajnya masih selamat, itu seringkali mengingatkan kepada tauhid walaupun untuk permasalahan dunia sekalipun kembali kepada tauhid. Iya. Bukan menafikan adanya kronologi dan sebab-sebab ikhtiar, bukan begitu. Kita berikhtiar, kita menunaikan sebab-sebab yang logis, duniawi dan syar'i. Tetapi orang yang betul-betul bertauhid, dia akan takut pada Allah, dia akan ikhtiar, dia akan menempuh sebab dan seterusnya. Sementara orang-orang yang mengklaim dia bertauhid, dia tawakal sama Allah tapi dia enggak mau ikhtiar, sebenarnya dia tauhidnya kurang. Itu maksud tetap kayak gitu. Jadi tadabburnya kurang sekarang orang kita, sampai yang level pengajian, level ngaji pun kurang. Makanya lebih cepat membantah, mengomentari, mengkritik dan kurang paham esensi yang mendalam dari materi-materi terutama tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Coba kita lihat bagaimana salafus saleh. Mereka ada yang mengatakan inni la a'sillaha, saya itu bermaksiat kepada Allah, kemudian saya lihat efeknya di kelakuan istri saya, susahnya kendaraan saya, sampai tikus masuk rumah saya. Kok itu kaitannya dengan apa maksiat, apa tauhid? Katanya tauhidnya kurang, karena orang yang bermaksiat kepada Allah menunjukkan ada yang kurang dari tauhidnya. Lah ini kaitannya kalau orang awam, orang yang enggak mentadaburi, enggak nyambung loh. Kelakuan istri yang jelek, tabiat istri yang jelek kok malah dikaitkan dengan maksiat. Salah lagi saya. Orang yang salah istri masa saya lagi yang disalahin gitu. Ini tikus masuk rumah enggak enak, saya lagi yang kena karena saya maksiat, kayaknya saya enggak tauhid. Nah itu. Padahal salaf itu seperti itu korelasinya. Ada seseorang menertawakan beberapa ustadz sunnah yang menyatakan bahwasanya penyebab macet semua ini ada riba. Ketawa sebagian orang yang gak paham. Ketawa. Kenapa ketawa? Karena gak nyambung bagi mereka. Dan memang belum nyambung pikiran mereka ke situ. Tapi bagi alhamdulillah kita yang semoga Allah Ta'ala berikan hidayah pada kita dan mereka, kira-kira nyambung gak bagi kita? Jelas, logis dan simple, mudah. Kenapa? Karena sudah dilatih di pengajian dan Allah berikan hidayah sebelumnya. Sangat nyambung, relevan. Terlepas dari sebagian yang kena impact macetnya itu mereka ada sebagian orang enggak mau pakai riba, enggak mau dari rekening tabungan, dari pinjaman, apapun enggak mau riba, sampai rela untuk tidak mau beli rumah dulu, sampai dia itu enggak apa-apa ngontrak, yang penting jangan riba dulu, jangan pakai skema riba, sampai seperti itu. Tapi terkena enggak macet? Tetap terkena macet.
Ini bukan berarti semua orang yang kena macet berarti pakai riba semua, bukan begitu. Tapi di antara karakteristik dakwah sunnah, ahlus sunnah dan spesifiknya ustadz sunnah adalah ketika membahas suatu problem, akarnya dulu yang dibetulin. Itu yang membedakan antara dakwah sunnah dengan dakwah lainnya, ikhwan. Kalau antum perhatiin, itu yang bedain. Akarnya langsung, dakwah sunnah itu akarnya yang langsung diambil. Ini yang salah dari akarnya nih. Itu beda dengan dakwah lainnya. Benar, antum perhatikan kalimat ini. Asatidzah sunnah, ulama-ulama sunnah itu ke akarnya langsung. Konflik Gaza, Palestina, Israel itu akarnya yang kita ambil di antara itu. Sampai masalah manhaj yang mungkin bagi banyak orang awam nggak nyambung, karena nggak nyampe pikirannya. Kita ngambil langsung dari akarnya. Disinilah akar permasalahannya. Itu yang membedakan dakwah sunnah dengan lainnya, ikhwan. Ya. Maka orang-orang yang komplain tentang masalah hidup, harga naik dan seterusnya, itu dari Rasulullah dulu juga akarnya langsung Rasulullah SAW temakan. Ketika para sahabat mereka di pasar Madinah itu mereka mendapatkan harga-harga itu naik. Wahai Rasulullah, harga-harga pasar naik ini menyulitkan kami. Tolong rendahkan ya Rasulullah, karena engkau presiden. Rendahkan ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah, dialah yang menetapkan harga. Lihat langsung dari akarnya. Maksudnya apa? Dari tauhidnya langsung Rasulullah SAW kaitkan. Padahal kan ini harga pasar. Masa pasar dikaitkan sama rububiyah Allah, ngapain? Lo bukan ngapa-ngapain. Ini semua pertama takdir Allah Azza wa Jalla. Kedua, segala kesulitan kita harus kembali ke Allah. Itu tuh akarnya langsung diambil. Jadi nggak penyakitan dari awal, dari tauhidnya dulu. Rasulullah langsung bilang innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah dia yang memberikan harga. Allah Ta'ala yang mentakdirkan ini terjadi harga begini. Allah al-musa'ir. Asal musa'ir itu si'ir artinya harga. Itu Allah Ta'ala yang mentakdirkan harga segini. Langsung dari akarnya Rasulullah SAW sampaikan. Itu pentingnya bermana salaf, ikhwas sekalian. Jadi apa-apa kembali ke Allah Azza wa Jalla. Betul, tentu di balik harga dan kenaikan keturunannya itu semua ada kronologi, ada sebab duniawi dan logis. Tapi seorang ahlu sunnah kembalikan pertama kali ke Allah Azza wa Jalla. Ketika putrinya Rasulullah SAW, Fatimah, itu kan punya anak, kemudian putrinya Rasulullah SAW ini, cucunya Rasulullah SAW ini muafat dalam keadaan menggap-menggap kayak mau sekarat gitu. Maka putrinya kemudian mengutus seseorang untuk tolong temui bapak saya Nabi Muhammad Rasulullah SAW agar datang menjenguk kemari. Karena apa? Karena cucunya ini dalam keadaan ihtidar atau sakaratul maut, atau dalam keadaan sangat sakit keras. Maka kemudian utusan itu dengan Rasulullah SAW bilang, wahai Rasulullah SAW, putrimu mengundangmu karena cucumu itu sedang sangat sakit. Ya. Maka Rasulullah SAW enggak ke masalah-masalah logis dan dunia dulu. Apa? Rasulullah nyuruh putri ini untuk apa? Al-ihtisab. Al-ihtisab, yaitu apa? Mencari pahala. Fasbiri wahtasibi. Suruh putriku itu isbiri wahtasibi. Sabarlah kamu dan ihtisablah kamu, yaitu ihtisab artinya carilah pahala dari kejadian ini. Lihat, Masya Allah. Nabi enggak langsung datang, enggak langsung datang ke putrinya, melainkan apa? Tetap di rumah dan sampaikan ke putriku itu untuk sabar dan cari pahala dari kesabaran itu, dari kejadian ini. Lihat. Mungkin kalau orang sekarang dibilang ini, wah ini mertua, ini orang tua macam apa? Dan terus. Tapi Rasulullah itu pengen apa? Mendidik. Untuk dalam hal kayak ini kembali ke Allah. Cari pahala di situ. Bertauhidlah kepada Allah. Namun kemudian Fatimah ketika disampaikan itu, iya bersabar, tapi tetap ngundang, tolong datang. Akhirnya barulah Rasulullah SAW mendatanginya. Lihat, banyak hal dikaitkan langsung ke Allah, langsung ke tauhid.
Itu bukan berarti menafikan adanya kronologi duniawi yang logis yang perlu kita tempuh dalam menjalani peran kita sebagai manusia di alam semesta ini. Tetap itu ada. Cuman banyak dari manusia sekarang luput dari mengingat Allah dalam segala kesulitan. Luput, benar-benar luput. Dan lebih banyak membahas dunia aja. Atau hal-hal yang zahir bagi mereka. Itu yang selalu dibahas. Dan kita kembalikan ke Allah. Itu seolah kita alim banget ngomong kayak gitu. Padahal harusnya inilah defaultnya kita. Dari awal permasalahan, di tengah-tengah permasalahan, berakhirnya masalah, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengentasan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia ini bagaimanapun berawal dari apa? Tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Itu. Berawal dari tauhid, takut pada Allah, bertawakal pada Allah, kembali tingkatkan ibadah dan kualitasnya. Dan di antaranya adalah dengan mentadabburi ayat Al-Qur'an. Dan tadabbur ayat Al-Qur'an itu dipersulit dengan apa? Dengan maksiat. Sebagaimana itu yang kita pelajari insyaallah pada pagi hari ini. Oke. Itu barusan tadi mukadimah sekian menit. Mungkin kita cukup sampai sini saja. Udah cukup? Masih gelap alhamdulillah. Biasanya kajian ini kalau udah mulai terang baru selesai. Masih gelap. Kita masih lanjut insyaallah. Taib. Jadi problem di zaman ini kita banyak yang kesulitan untuk memahami Al-Quran disebabkan apa? Di antaranya ya ini yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, wa min dzalika an yakuna at-tali musirran ala dhanbin aw muttasifan bi kibrin aw mubtala bihawa muta'in. Tiga hal disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini, tiga hal di antara penyebab atau mawani yang mencegah kita dari memahami Al-Quran. Jadi sulit memahami Al-Quran, sulit. Kayak tadi sulit memahami tauhid, memahami dekatnya segala urusan dengan tauhid. Itu tiga hal di sini di antara sebab-sebab menghalangi pemahaman, yaitu musir ala dzanba. Yang pertama, terus-menerus melakukan dosa. Musir itu artinya terus-menerus melakukan dosa. Musir ala dzanb, terus-menerus melakukan dosa. Itu the first. Yang kedua, muttasifan bil kibr, yaitu tersifati atau terikat oleh kesombongan. Manusia terikat oleh kesombongan. Au mubtala bihawan muta', atau tertimpa hawa yang dipatuhi. Dia diuji dengan hawa nafsu yang dia patuhi. Jadi dia patuh pada hawa nafsunya, hawa muta'nya. Hawa nafsunya dia patuhi, dia nurutin hawa nafsu terus. Tiga hal ini, yaitu terus-menerus dalam atas sebuah dosa. Jadi musirran ala dzanb, itu maknanya terus-menerus pada ala dzanbin, satu dosa jenisnya satu, modelnya satu, tapi dia terus everyday, selalu kayak gitu. Walaupun jenisnya satu dosa terus. Jadi ternyata satu dosa saja, maksudnya satu perbuatan buruk ya, yang seseorang berisrar, yaitu terus-menerus tanpa taubat. Itu berefek pada keinginan memahami Al-Quran. Kalaupun dia ingin memahami Al-Quran, dosa yang terus-menerus ini berefek pada sulitnya pemahaman itu pada hatinya. Jadi nggak tahu artinya, nggak ngerti maknanya. Itu. Kalaupun ternyata dia cerdas, pintar, punya ilmu sebelumnya, dia paham arti dari makna dari ayat tersebut, tapi karena dia punya musir atau punya israr pada suatu dosa terus menerus, maka dia terhalangi tetap dari pendalaman ayat ini, makna ini. Dan ini yang happening, yang tadi kita bilang tentang masalah tauhid. Orang-orang yang sudah ngaji, udah hijrah puluhan tahun atau 10 tahun lalu, dari sebelum 2015 sudah paham tauhid, tahu tauhid, tapi karena dosanya banyak, akhirnya materi-materi yang sebenarnya memang selalu terkait tauhid, kayak tadi pengangguran, kemiskinan, ada kaitannya tauhid, ada kaitannya tauhid, itu nggak masuk dia, nggak masuk. Jadi kalau kita juga mengalami hal sama,
maka coba koreksi diri kita. Boleh jadi karena kita punya dosa yang dikonsistenkan untuk kita lakukan dan tanpa taubat, tanpa menyesal. Itu menjadi penghalang. Jadi ada orang penghalang dari apa? Ada orang penghalang dari keinginan untuk mendalami Al-Quran. Itu paling apa ya? Paling kulit banget, paling basic banget banyak orang tuh. Coba antum tanya orang. Pak, pernah baca Quran enggak? Wah, maaf banget nih, saya enggak pernah lagi baca Quran. Ini kalau ini enggak usah level yang mendalami. Dia udah mau baca Quran aja enggak mau dia. Nah, ada level gitu. Berarti karena apa? Dosa yang terus-menerus dia lakukan. Jadi untuk level baca, mau baca aja mah enggak bisa. Ada yang levelnya lebih parah, sampai Ramadan pun enggak mau baca Quran. Oh, kalau ini mah udah levelnya udah gimana ya? Udah susah ini. Jadi itu level-levelan gitu. Ada yang udah baca tapi dia mau paham nggak bisa-bisa. Ada, dia udah membaca nih. Jadi levelnya masih bagusan. Dia udah membaca bagus nih. Tapi mau paham-paham kok nggak nyambung-nyambung gitu loh. Nggak nyambung-nyambung. Mau dia integrasikan makna ini dengan kehidupan nggak bisa, nggak nyambung. Apa nggak bisa dia apaan sih ini maknanya? Aduh susah. Akhirnya ditinggalkan karena dosa yang sering dilakukan. Dan ada yang mungkin levelnya lebih karena dia ustadz atau karena dia menuntut ilmu, dia udah sering ngaji, udah paham tauhid, ikhwan sunnah misalnya. Tapi kemudian ketika dia berusaha mendalami, dia faham makna ayat ini, dia faham, tapi untuk dia kaitkan dengan problem dirinya, dengan kehidupan diri itu tetap nggak nyambung, nggak bisa. Kayak ada yang ngalangin gitu. Jadi Al-Quran dia tahu lafalnya, dia tahu maknanya, ya udah gitu aja, lewat. Jadi nggak sampai klik dengan apa? Dengan kehidupan dia gitu, dengan masalah dia nggak klik. Itu karena diantaranya sebabnya adalah dosa atau ada kesombongan pada dirinya. Beneran ada kesombongan pada dirinya. Walaupun dia dia faham, tapi dia nggak bisa mendalemin. Bisa jadi karena ada kesombongan. Ada, bisa aja nih. Ya. Kemudian juga bisa dia punya hawa nafsu yang diturutin terus. Maka kata Ibnu Qudamah, fa inna dzalika sababu dzulmatil qalb wa saddah, dan karena itu adalah sebab gelapnya hati dan kekaratan hati. Fa huwa kal jarbi 'alal mir'at, ia seperti kusta yang menimpa cermin. Yamna'u min tajallil haqq, yang mencegah tampaknya kebenaran baginya. Jadi kebenaran jadi tercegah, nggak bisa tampak pada dirinya. Di sini akan kita sebutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Qaulu ba'di salaf, perkataan sebagian salaf begini. Innal 'abda la ya'malu dzanba yadkhulu bihil jannah wa ya'malul hasanata yadkhulu bihin nar. Ada sebagian salaf berkata begini, seorang salaf berkata begini. Sesungguhnya seorang hamba terkadang melakukan suatu dosa yang justru dengannya ia masuk surga. Dan terkadang ia melakukan amal saleh tapi justru dengan sebab itu dia masuk neraka. Kayak gitu. Maka orang-orang pada bertanya, "Kaif? Kok iso?" Ya. Gimana? Bayangin orang salaf dari Persia atau dari Arab bilang, "Kok iso?" Dijawab, "Ya iso wae," gitu. Bagaimana bisa demikian? Maka kata salaf tersebut, seorang salaf tersebut bilang, kata Ibnu Qayyim, "Ya'malu dzanba fala yazalu nasba 'ainaihi khaifan minhu mushfiqan wajilan bakiyan nadiman mustahiyan min rabbih ta'ala nakisar ra'si baina yadayhi munkasiral qalbi lahu fayakunu dzalika dzanbu sababu sa'adatil 'abdi wa falahi." Gini, seorang hamba melakukan dosa, lalu dosa itu selalu terbayang di hadapannya. Ia takut karena dosa itu, khawatir, cemas, menangis, menyesal, merasa malu kepada Allah, menundukkan kepala di hadapannya, hatinya hancur karena penyesalan dan kehinaan di hadapan Allah. Maka dosa itu justru menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungannya. Tuh lihat. Dia melakukan dosa, tapi ini harus jujur ya. Dia melakukan dosa.
Dan itu kebayang terus di dia. Walaupun dia memang mungkin masih melakukan, tapi kebayang terus, dia malu sama Allah. Dia nggak enak, tapi gimana, dia kayak ikut hawa nafsu terus, tapi dia malu sama Allah. Nggak enakan sama Allah kemudian. Khawatir nanti gimana, cemas, dunia gimana, nanti akhiratnya gimana. Nangis kadang-kadang, nangis walaupun dia kadang masih melakukan itu, tapi sebenarnya hatinya berontak. Dia nyesel, malu sama Allah. Kadang dia pengen gitu rasanya sujud lama gitu, pengen minta sama Allah supaya ya Allah buat saya berhenti dari ini. Kadang kayak gitu, dia jujur gitu loh. Tapi manusia sebagiannya itu hawa nafsunya betul-betul menggurita buat dia. Seperti nggak bisa dia keluar, dia pengen keluar tapi nggak bisa. Dia nyesel, dia malu. Tapi kadang dia tersurupkan akan maksiat tersebut. Dia hancur hatinya dan dia nyesel. Dia merasa hina di hadapan Allah. Karena dia memaksiat tersebut sampai dia malu sama Allah, dia juga malu sama orang. Sehingga dia sembunyi-sembunyi, takut ada yang lihat. Padahal emang gak bakalan yang lihat kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan dia kemudian malu, dia was-was, risih. Setelah melakukan maksiat itu dia risih, malu. Kadang dia bingung, kadang dia minta sama Allah dalam diamnya supaya ya Allah selesaikan saya dari maksiat ini, kayak gitu. Maka dosa itu justru menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungannya. Ini yang seperti itu kasusnya. Bukan berarti kita menormalisasi dosa dan kemudian nggak apa-apa dosa, ntar juga ente kayak gini. Ternyata yang kayak gitu nggak bakal gini, kon. Orang yang menormalisasi dosa itu nggak bakal kayak gini. Ini case khusus bagi orang yang memang dalam hatinya ada iman dan merasa malu sama Allah. Adapun orang yang memang dia punya kenekatan, yang memang bodoh amat. Nanti juga saya kayak gini, insya Allah saya bakal nyesel nanti. Itu malah justru endingnya gak bakal nyesel dia. Malah Allah hukum karena dia menantang. Nah, bahkan dosa itu menjadi, dikatakan di sini, hatta yakuna dzalika dzanbu an fa'alahu min ta'atin katsirah. Bahkan dosa itu bisa jadi lebih bermanfaat buat dia daripada ketaatan yang banyak. Ada orang seperti itu, ada. Ya. Kenapa? Bima yatarattabu alaihi min hadhihi al-umuri allati biha sa'adatul 'abdi wa falahi hatta yakuna dzalika dzanb sabab dukhulil jannah. Karena dari dosa itu lahirlah sifat-sifat yang membawa keselamatan dan kebahagiaan abadi hingga dosa itu menjadi sebab masuknya dia ke surga. Jadi ada dosa yang membuat pelakunya itu tunduk akhirnya, merunduk, tunduk, ya, dan merasakan getir efek dari dosa itu. Dan itu lebih baik buat dia daripada ketaatan-ketaatan yang banyak yang belum tentu dia tuh tulus dalam taat itu. Kebalikannya, namun wa yaf'alul hasanata fala yazal yamun'al biha ala rabbih wa yatakabbaru biha wa yara nafsahu wa yu'jabu biha wa yastatilu biha wa yaqul fa'altu. Namun ada orang mungkin melakukan amal soleh, lalu dia membanggakan amal soleh tersebut di hadapan Rabb-nya. Dia membanggakan di hadapan Rabb-nya, menyombongkan diri karena amal soleh tersebut. Merasa dirinya hebat dengan amal soleh tersebut, takjub dengan amalnya itu. Lalu dia berpanjang lidah dengan mengatakan, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu. Fayurithu dzalika min al-ujbi wal kibri wal fakhri wal istitalati ma yakunu sababu halakih. Maka amal tersebut menumbuhkan dalam dirinya sikap ujub, kagum pada dirinya sendiri, kesombongan, keangkuhan, dan sifat merasa lebih baik dari orang lain yang dia tidak tahu hal itu. Fa idza arada Allah Ta'ala bihadzal miskini khairan ibtalahu bi amrin yukassiruhu bihi wa yudhillu bihi unuqah wa yusaghiru bihi nafsahu indah. Ini orang kalau dia kayak gini, dia punya ketaatan, punya amal, tapi justru dia terfitnah dengan amal solehnya tersebut dengan sombong, ujub, merasa lebih, merasa hebat, merasa udah gini gitu, berjasa gini gitu. Kalau Allah masih menghendaki orang ini baik,
maka Allah akan berikan dia ujian, musibah yang memecah kesombongan dia, merendahkan leher dia, dan mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Bakal ada Allah kasih ujian itu bagi orang yang seperti ini, orang yang terfitnah dengan kehebatan dirinya, amal soleh dirinya. Maka kalau Allah masih sayang sama orang ini, bakal Allah kasih tragedi atau musibah atau sesuatu yang membuat dia apa? Terpecah kesombongannya. Kemudian dia merenung, bertafakur, kemudian tunduk di hadapan Allah kemudian. Begitu ya, ikhwan. Tadi kalau misalnya kita mengalami suatu hal yang merupakan musibah, baik itu bencana alam, bencana sosial, atau bencana psikologis, coba kita lihat, kita sebelumnya beramal soleh enggak? Iya, padahal saya udah mencari ilmu, saya beramal. Nah, coba lihat kesombongan Anda. Boleh jadi musibah usaha ini adalah, penyakit-penyakit ini adalah pemecah berhala itu. Gitu loh. Gitu. Coba koreksi diri kita. Jangan bertanya, saya kan udah bertaat, saya kan udah dikasih penyakit nih. Padahal saya taat loh, padahal saya sholat lima waktu loh, padahal saya, ya Allah, udah dikasih penyakit masih aja tuh berhala masih ada. Bukannya mikir, justru dengan ada musibah ini, sebenarnya Allah Ta'ala masih sayang sama Anda. Menguji Anda dengan musibah ini supaya apa? Supaya introspeksi. Betul Anda telah beramal soleh, betul Anda banyak infak. Tapi boleh jadi justru itu sebab disaster ini, sebab musibah ini, yaitu apa? Ujubnya Anda dan merasa sudah aman. Maka Allah Ta'ala ingin menghancurkan itu semua dengan memberikan musibah yang membuat leher Anda tertunduk. Bukan yang tegap seperti dulu, merasa pede dengan amalnya, merasa sudah memberikan jasa, dan seterusnya. Ya, maka amal yang tadi yang menumbuhkan keangkuhan, ujub, yang akan menjadi sebab kehancuran, maka Allah Ta'ala kalau masih sayang sama orang ini, maka Allah akan uji dia dengan sesuatu yang memecah kesombongannya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Tapi kalau Allah menghendaki selain itu, maka Allah akan biarkan dia tenggelam dalam rasa ujub dan kesombongan, dan inilah bentuk keterlantaran yang menyebabkan kehancurannya di dunia dan di akhirat nanti. Nah sekarang ikhwah sekalian, untuk masalah memahami Al-Quran dengan kalbu yang gelap padahal banyak amalannya, itu tidak nyambung. Ya, sekarang lihat diri kita nih, Ustadz, misalnya kita oke, dakwah sunnah the best dakwah misalnya. Ustadz ini ustadz sunnah, panitia ini panitia kajian sunnah, ikhwan ini rajin rajin hadir kajian sunnah. Tapi apakah itu menjamin bahwasanya Al-Quran dan Tauhid itu benar-benar bisa sampai klik dan integrated di hati dia? Belum tentu. Belum tentu. Karena belajar Tauhid, faham, mengamalkan boleh sebagian, tapi sebagiannya boleh jadi nggak nyambung kita ini. Nggak nyambung, bisa aja tetap. Sebagian mengatakan urusan duit nggak kenal manhaj, itu benar. Urusan duit nggak kenal manhaj, iya. Mau dia ahli tauhid mau gimana, urusan duit bisa aja difitnah. Taib. Mungkin nggak seseorang yang tauhidnya tinggi dia korupsi? Mungkin nggak? Perhatikan kalimat ini Pak, dalemin. Mungkin nggak seorang yang tauhidnya tinggi, dia takut sama Allah betul-betul, korupsi? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya. Mungkin nggak orang jenggotan dan ngaji sunnah, bahkan jadi ustadz sunnah, mungkin nggak dia korupsi? Itu dua hal yang beda kan? Yang tadi saya bilang sifat apa? Sifat zahir saja. Ngaji sunnah atau ustadz sunnah atau jenggotan, cingkrangan, setengah syak, setengah betis, itu sifat zahir. Mungkin nggak dia korupsi? Mungkin.
Jadi ini yang maksud tidak kenal manhaj namanya duit itu. Nah, tapi kalau orang itu takut sama Allah, tauhidnya tinggi, takut sama Allah, tauhidnya tinggi, mungkin nggak dia korupsi? Enggak. Taib. Dia takut sama Allah, tauhidnya tinggi, dia nggak korupsi, tapi dia itu isbal padahal tahu itu haram. Benar nggak kalimat ini? Ikhwan ini tauhidnya tinggi, dia takut sama Allah, dia nggak bakal korupsi walaupun dia itu isbal, walaupun dia tahu itu haram. Kalimat ini sahih atau tidak? Aku ulangi ya. Ini ikhwan tauhidnya tinggi dan dia sangat takut sama Allah sehingga dia tidak korupsi, namun dia isbal. Ya dia tahu itu haram, tapi dia yang penting nggak korupsi dan dia takut sama Allah. Tapi ini kalimat sahih atau tidak? Enggak sahih. Ada kalimat dia sangat takut sama Allah tapi dia isbal dan dia tahu itu haram. Sebentar, kalau emang dia ya dia mungkin ada rasa takut sama Allah tapi nggak bisa dikatakan tinggi rasa takutnya karena dia tetap isbal. Kita tuh kadang-kadang pilah-pilah mencerminkan ke orang dosa-dosa yang nggak kita lakukan. Kita bagi orang, wah ente jangan gini-gini kan. Kita ngomongin dosa-dosa yang kita lakukan, kita antipati. Artinya kadang kita gini, gimana urusan duit, nggak kenal manhaj, nggak takut sama Allah kalau urusan duit. Ya, karena apa? Karena kita nggak korupsi, makanya kita bisa ngomong kayak gitu. Karena manusia itu akan mudah menjelek-jelekan sesuatu yang tidak dia lakukan, gampang baginya. Tapi untuk sesuatu yang dia lakukan, lidahnya itu akan keluh ketika dia mau menjelek-jelekan itu. Karena gimana dia mau menjelekkan sementara dia melakukan. Nah, setiap dari kita itu ada bab-bab masing-masing, dosa-dosa masing-masing. Yang jangan kita katakan fulan gak bertauhid karena dia korupsi. Iya, Anda gak korupsi, makanya Anda ngomong gitu. Tapi coba kalau Anda juga korupsi, terus Anda ngomong kayak gitu, ini kebangetan. Fulan gak bertauhid akhi karena dia koruptor. Tapi Anda di sisi lain nilap duit investasi juga. Anda subhanallah antum berani ngomong kayak gitu, berarti antum asyad, lebih buruk lagi. Ya. Karena antum berani menyeolahkan antum tuh enggak punya dosa di masalah itu. Gitu loh. Itulah beratnya jadi dai. Itu beratnya jadi orang yang mengucapkan hal-hal yang bermanfaat atau kebenaran yang kadang-kadang ya dirinya juga punya banyak salah. Ya makanya Imam Nawawi bilang ketika kita ditanya atau mungkin mengisi materi masalah agama yang kita sendiri juga belum full sempurna dalam masalah itu atau punya pelanggaran masalah itu, maka tetap sampaikan namun niatkan di hati semoga taubat dari itu gitu. Ya. Jadi ketika antum ditanya nih sama teman antum sekantor, "Pak, dalam Islam hukum manipulasi data itu apa ya?" Sebenarnya nggak usah nanya sih, semua juga tahu ya, bukan dalam Islam aja ya. Boleh nggak Pak? Gitu. Antum ternyata kadang melakukan itu. Kira-kira jawab nggak boleh atau jawab boleh? Kita bilang jawab nggak boleh, jangan nggak boleh, haram gitu. Padahal dalam hati kan gua kayak gitu nih, orang nyindir apa gimana? Nanya apa nyindir nih? Taib. Apakah boleh kita, karena saya masih mengamalkan amal buruk tersebut, maka jangan dijawab nggak boleh ya. Saya jawab aja gini aja lah sebagai tawadhu ya. Maaf Pak, karena saya juga korupsi, jadi saya nggak bisa jawab itu. Gimana nggak bisa kan? Maka tetap lanjut, tetap kita ucapkan, tetap kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu sambil kita minta pada Allah dan berusaha agar semoga kita lepas dari dosa itu. Kita tadi berarti dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, kesombongan itu atau merasa diri itu nggak punya salah, nggak punya apa, itu emang menghalangi kita dari tadabbur. Baik menghalangi dari perbuatan tadabbur itu, atau ketika kita sudah mulai bertadabbur terhalang dari pemaknaan lebih dalam, atau ketika kita tadabbur pun kadang-kadang ketika itu kebaikan yang disebutkan dalam ayat itu kita langsung ngaca, gua. Tapi ketika itu suatu dosa, maksiat, keburukan,
kita langsung ngasih spion ini ke orang lain. Ini kayak fulan nih, gitu kan. Oh, ini dosanya fulan ini. Gilirannya jelek, orang yang dilihat. Giliran yang baik-baik, langsung ngaca, kayaknya saya ini memang saya kayak gini. Justru ini bukan tadabbur ini namanya. Ini validasi. Dan ini melegitimasi diri sendiri seolah saya ini sombong sebenarnya, sombong. Oke. Kemudian ada suatu faedah lain ya, ikhwan. Jadi hati-hati dengan amal soleh yang tadi. Kalau antum amal soleh melahirkan ujub, maka ajaib antum. Tapi kalau misalnya maksiat, antum terfitnah dengan suatu maksiat, namun antum jadi malu dengan itu, maka itu masih lebih baik. Dan cepat-cepat aja bertaubat. Tapi ada suatu riwayat dari Abdul Hamid bin Bayan berkata, aku mendengar ayahku bercerita. Suatu ketika ada seseorang namanya Siyar atau juga disebut Sayyar rahimahullah pergi ke Basrah. Di saat ia berdiri melaksanakan sholat di sebuah daerah, di sebuah tiang di Masjid Jami' ketika itu di daerah Basrah, maka dia tuh melakukan sholat dengan sholat yang hasanus sholati, sholat yang sangat baik. Alaihi thiyabun jiyad, serta mengenakan pakaian sangat bagus. Jadi sholatnya bagus, pakaian yang dipakai pas sholat itu bagus banget. Ya, lihat. Faro'ahu Malik bin Dinar, maka Malik bin Dinar melihat Sayyar ini. Fajalasa ilaih, lalu duduk di dekat Sayyar ini. Ketika Sayyar selesai, fasallama Sayyar, atau ketika selesai sholat, maka Sayyar pun bersalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faqala lahu Malik bin Dinar, maka Malik bin Dinar berkata, hadhihi shalah wa hadhihi thiyab. Kata Malik bin Dinar, engkau sholat sebagus ini dan engkau memakai pakaian sebagus ini, gitu. Kira-kira apa maksud Malik bin Dinar? Sholatmu bagus, pakaian bagus ini. Jadi orang ini Sayyar ini datang ke Basrah, safar ke Basrah, dan pakaiannya itu bagus banget. Terus sholat di masjid dengan pakaian yang bagus itu. Terus Malik bin Dinar itu kayak pengen mengkritik sebenarnya. Ya akhi, antum sholat bagus dengan pakaian bagus ini, bisa antum pakai pakaian sebagus ini dengan sholat yang bagus? Maka Sayyar berkata, hadhihi tarfa'uni 'indak au tad'uni. Kata Sayyar gini, apakah pakaianku ini membuatku tinggi di matamu atau rendah di matamu? Maka Malik bin Dinar berkata, rendah. Paham gak maksudnya, ikhwan? Gak paham? Maka kata Sayyar, hadza aradtu, ini yang saya pengen. Justru ini yang saya pengen. Belum paham? Tenang, nanti paham insyaallah. Emang ini agak sedikit mengecoh, menggocek ya ini apa ya? Iya, sebagian antum kelihatan mikir ya. Itu menunjukkan antum masih punya pikiran, alhamdulillah. Kemudian berkata Sayyar ini, ya Malik, wahai Malik, inni la ahsibu thawbaika hadaini qad anzalaka min nafsika ma lam yunzilka Allah. Wahai Malik, saya menduga atau menganggap dua pakaianmu yang lusuh ini, Malik bin Dinar pakai pakaian lusuh. Adapun Sayyar yang lagi habis safar itu pakai pakaian bagus banget. Ya, kontras. Malik tuh orang situ, Malik bin Dinar orang situ. Bukan Malik bin Anas, bukan. Malik bin Dinar, ya, orang situ, sholat di situ sama, sholat di situ juga. Tapi pakaiannya itu lusuh. Sementara Sayyar pakaiannya mewah, bagus. Nah Malik ketika itu, oh kok kayak gitu pakaiannya sholat kayak gitu. Wahai, kayak maksudnya apa? Wahai Sayyar, antum bisa sholat khusyuk dengan pakaian seperti ini, gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, gitu kan? Antum bisa khusyuk sholat dengan pakaian seperti ini. Ya,
Maka kata saya apa? Apakah pakaian kayak gini membuat kamu memandang saya itu sebagai tinggi kelasnya atau rendah? Rendah kata saya. Karena enggak zuhud gitu maksudnya. Maka kata Sayyar, justru itu yang saya pengen. Kamu anggap aja saya rendah, enggak apa-apa. Bagus. Dan kemudian saya timpalin kamu. Wahai Malik bin Dinar, aku anggap dua pakaian lusuhmu ini justru telah menurunkan kedudukanmu di sisimu sendiri dengan cara yang tidak Allah kehendaki. Pakaian antum yang lusuh ini wahai Malik bin Dinar membuat antum tuh down atau turun kedudukan antum, tapi bukan dengan cara yang Allah inginkan. Maka Malik pun menangis. Malik bin Dinar langsung menangis dengar itu dan berkata, apakah benar engkau Sayyar? Maksudnya, engkau Sayyar ya yang dari itu? Iya, saya Sayyar. Maka Malik pun bangkit dan memeluknya dengan penuh kasih. Apa faedahnya di sini, ikhwan? Bisa paham gak maksudnya mereka ini? Seolah-olah sesuatu yang kebalik. Jadi Malik bin Dinar ketika itu, dengan pakaian lusuhnya ketika datang ke masjid, itu menganggap bahwasanya dirinya di mata Allah itu tinggi karena kezuhudannya. Faham di sini, ikhwan? Maka dengan parameter versi dirinya itu, lalu dia melihat Sayyar dengan pakaian yang kontras dengan pakaian dia menganggap bukan begini caranya beragama. Bukan begini caranya sholat untuk khusyuk. Ini malah membuat sholat kita enggak bakal khusyuk dengan pakaian seperti ini, sebagus ini. Ya. Jadi bagi Malik, Sayyar, antum tuh pakai pakaian ini, aduh, nggak bakal benar nanti sholatnya gitu. Emang bisa. Justru itu yang diinginkan oleh Sayyar, yaitu orang-orang menganggap dia itu jelek, rendah, walaupun dengan pakaian seperti ini. Faham nggak ikhwan maksudnya? Detail ini detail. Tapi ini nggak bisa langsung kita aplikasikan di kehidupan kita, nggak bisa gitu juga. Nggak bisa gitu juga. Jangan cari masalah juga ikhwan. Gaji dikit, nyicil mobil Pajero. Misalnya gaji nggak seberapa, antum membebani diri antum. Saya pakai ini supaya orang-orang menganggap saya itu rendah. Antum yakin ngomong kayak gitu? Gimana rendah? Supaya orang menganggap saya itu nggak tahu diri. Supaya nggak, kalau antum itu malah menjelekkan diri antum kalau itu mah. Enggak. Ini detail, ini hal yang detail. Nggak bisa formatnya harus sama seperti ini. Tapi intinya adalah ikhwan, ada berapa pelajaran. Ini supaya antum, kita baca Al-Quran itu supaya ini, supaya benar-benar. Ada orang, dia baca Al-Quran harus benar bacanya dan nadanya bagus. Supaya ini, supaya mendalami, ada orang seperti itu. Namun ada juga memang orang yang dia kalau untuk membaca Al-Quran supaya bagus, dia apa? Nadanya dibiasain. Karena dia termasuk orang yang gak bisa menyempurnakan semuanya. Sehingga supaya dia bisa fokus dalam makna Al-Quran, maka dia gak fokus di nada. Ada orang seperti itu. Jadi ada orang beda-beda ya kawan. Ada orang, ada dua macam orang. Sebenarnya bisa lebih dari itu, tapi saya sampelkan dua. Ada orang kalau dia baca Al-Quran dengan nada biasa aja, itu dia nggak nyerap, gitu. Ada orang sebaliknya, kalau dia baca Al-Quran dengan nada yang difokuskan, dia nggak bakal bisa fokus untuk baca, untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau baca biasa, dia bisa fokus. Ada yang seperti itu. Nah, cara Sayyar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kesombongan justru dengan pakai pakaian seperti itu. Nah, Malik bin Dinar juga punya cara sebenarnya supaya jauh dari kesombongan, dia pakai pakaian lusuh. Cuman sayangnya ketika itu mungkin terlalu lusuh. Sehingga atau terlalu lusuh dan atau memparameterkan bahwasanya ini dia caranya zuhud. Dan orang yang tidak seperti ini berarti tidak zuhud, begitu jemaah sekalian. Ya, tapi ini bukan melegitimasi bahwa kita hidup bermegah-megah atau bermewah, enggak gitu juga. Enggak seperti itu, enggak harus seperti itu. Semua orang masing-masing mungkin ada cara dan dia lebih tahu tentang dirinya.
Begitu ya ikhwah sekalian. Ya maka kesombongan, kiber itu tuh ada di hati. Memang seringkali ditranslate oleh lidah dan juga oleh perbuatan. Seringkali begitu. Walaupun tidak pasti, tapi seringkali begitu. Nah ketika kiber itu memang ada di hati, maka itu menjadi salah satu penghalang terbesar untuk memaknai dan mendalami makna dalam Al-Quran. Taib, mungkin sampai situ insyaallah untuk materi. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soal? Online ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau tidak ada kita cukup. Ya. Yuk, ya. Pakai ya. Bisa Pak? Bisa Pak? Enggak bisa. Pakai bismillah atau bismillahumma amutu ahya. Tat, belum Tat. Baru dapat mic-nya. Izin bertanya boleh? Ya. Jangan udahan dulu. Alhamdulillah, syukron kajian ini sangat-sangat bagus Tat ya. Sekarang saya mau tanya Tat, bagaimana untuk menerapkan kehidupan nyata kita sehari-hari Tat dengan teori-teori yang Ustadz berikan tadi. Kalau kita memperhatikan pendapat orang Tat, ini barusan saya mengalami Tat. Saya share ke grup-grup saya kajian Ustadz ya. Niat saya supaya adalah mereka mendengar itu. Tapi ada ungkapan buruk Tat. Loh kok ngaji kok main WA. Nah kalau saya memperhatikan itu, saya nggak akan lakukan itu Tat. Itu banyak di segala aspek yang lain. Bagaimana cara dan kita bersikap Tat. Cuekin aja, tetap stick pada niat kita. Atau sedikit memperhatikan, nggak usah lagi sebar-sebar itu. Syukran Tat. Jazakallah khairan. Terinspirasi dari pertanyaan itu, saya juga ini mau share kajian saya nih di WhatsApp nih. Sampai ustadznya aja main WA nih. Gitu. Ini saya contohin sekalian sama orangnya. Bahwasannya nggak masalah, namanya share kajian kan. Saya kadang-kadang pas lagi kajian saya share apa yang di-share oleh tim, saya share ke status WhatsApp supaya apa? Supaya pengen dulang pahala insya Allah lebih banyak, supaya ada yang nonton dan supaya dapat hidayah mungkin gitu kan. Adapun yang ngaji kok sambil main WA, ya sebenarnya kalau mau dibalas lebih menyakitkan sih bisa itu. Lah mendingan saya main WA tapi ngaji, lah situ udah nggak ngaji, main WA lagi gitu kan. Tambah dihujat. Tapi kan kalau kayak gitu kan nggak enak, masa kayak gitu orang ngaji. Jadi istilah main WA kan main. Banyak kerap kita tuh pembahasan kita ya, diksi yang kita pilih itu terlalu frontal ya, main WA. Seolah-olah WA itu mesti main. Kayak dulu misalnya. Dulu tahun 2015, sebelum tahun 2015 itu. Ada celaan sebagian orang bilang, Ustadz kok main FB, kan gitu. Emang FB kita main-main? Itu istilah karena main FB, main internet, main WA. FB, internet, WA itu semua adalah platform aja gitu loh. Yang kita lakukan di situ nggak mesti main. Ini karena ada level main ini, jadinya kesannya negatif. Emang nge-share isi kajian tuh main? I'm not playing gitu. Saya nggak sedang main. Malah justru keserius. Ya, men-share bukan men-share isi kajian, men-share link kajian atau apa. Itu sesuatu yang baik. Meskipun sedang kajian, kecuali kalau ustadznya mungkin mensyaratkan kalau ngomong aja sama saya nggak boleh buka WhatsApp, nah itu ya udah jangan. Tapi kalau saya membolehkan, kenapa enggak? Men-share WA, itu tanggapan untuk yang, tapi nggak usah ditanggapin, ya. Nggak usah tanggapin, apalagi ceramahin nggak usah, biarin. Ini orang entah karena keawamannya atau mungkin ada hal lain, wallahu alam, itu nggak usah dipikirin. Ya itu hanya suatu kerikil aja di tengah jalan. Kalau kita malah berhenti di kerikil-kerikil itu, kita yang jatuh. Coba kalau kita naik motor nih,
Ya kan? Motor ini di jalan ini banyak kerikilnya. Kalau kita ngerem, itu kita jatuh. Krrrr, gitu kan jatuhnya. Karena nggak mulus nih jalan, banyak kerikilnya. Tapi kalau kita lanjut, nggak jatuh. Gitu, nggak jatuh. Maka biarkan aja. Kalau kerikil ini nggak usah ditanggepin. Udah biarin aja di grup WhatsApp misalnya. Katanya ngaji, kok malah ini gitu kan. Udah biarin aja. Karena kalau dibales, kita ngerem dari kajian terus kita ikutan jatuh sama dia gitu. Ya doain aja semoga dapat hidayah. Dan terus aja edin kaji share baik faedah kajian walaupun pas lagi ngaji. Tapi kalau faedah kalau bisa nanti aja share setelah kajian. Tapi kalau link share nggak masalah. Itu kebaikan, mudah-mudahan apa yang ibu share atau usahakan di kajian manapun itu mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjari terlepas dari komentar orang-orang. Ya begitu. Ya. Fadl Pak, Fadl. Ya, masih Ustaz. Ya. Ini masalah korupsi. Cuman korupsi waktu Ustaz. Kadang kita di kantor kadang jam kerja kadang kepake untuk urusan pribadi. Ya. Nah, katanya bisa diganti dengan kita lebihan lembur, pas jam lembur gitu kan. Ya. Nah, seperti itu bisa tapi kalau misalnya gini, kadang-kadang kita ngeprint gitu kan, pakai kertas kantor. Ngeprint nggak ada tinta, ada listrik, ada. Ini ngeprint untuk urusan pribadi atau kantor? Pribadi. Kalau kertas oke lah kita ganti kertasnya. Nah, kalau untuk listrik sama tintanya itu gantinya gimana tuh Ustaz? Itu tanya ke perusahaannya, jangan tanya ke saya Pak. Jadi begini, itu kembali kepada peraturan perusahaan. Tentu perusahaan mungkin nggak ridho, kantor nggak ridho kalau fasilitas digunakan untuk pure murni untuk pribadi. Tapi kalau untuk sifatnya campuran antara pribadi dan kepentingan kantor seperti charging HP dan semisalnya mungkin masih oke, itu nggak masalah itu. Tapi kalau yang kayak tadi untuk murni pribadi, ngeprint untuk masalah pribadi dan seterusnya, ya itu dikembalikan kepada kantor masing-masing. Saya nggak bisa menyatakan kaidah ini begitu. Kalau misalnya kita izin dan dibolehkan walaupun tanpa mengganti listrik atau apapun, alhamdulillah. Tapi minta izin sama siapa? Kalau minta izin sama security nggak nyambung Pak, karena security bukan di bagian itu, di bagian yang memang inventaris itu. Nah, kalau ternyata diharuskan untuk mengganti, maka mengganti walaupun listrik. Maka ya cari aja bagian siapa yang akan kita bayar ke siapa gitu. Tapi kalau misalnya dari awal secara umum mutlak nggak boleh ada pemanfaatan fasilitas untuk pribadi sama sekali, maka saya pikir nggak boleh, walaupun mengganti pun nggak boleh. Kecuali tanya dulu, ini saya bakal ganti kok, nanti kertasnya sama listriknya boleh nggak? Maaf tidak boleh, berarti udah nggak boleh. Itu kembalikan kepada peraturan aja. Jadi beda-beda, kantor dengan kantor lain beda. Kalau kantor kecil kadang-kadang masih bolehin itu, walaupun nggak diganti, kadang-kadang gitu. Tapi kalau kantor perusahaan yang sangat ketat, itu seringkali sampai hal-hal seperti itu tetap tidak boleh. Jadi beda-beda, ditanyakan kembali ke kantor masing-masing. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya, fadal. Nanti insyaallah. Bismillah Ustaz. Izin menyampaikan pertanyaan dari online. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Ustaz izin bertanya, saya akhwat berusia 64 tahun, sakit perut. Namun bila saya USG dokternya laki-laki, apakah boleh Ustaz? Syukron. Oke. Ini mungkin masalah karena udah berusia 64 tahun, apakah boleh seperti itu? Tetap asalnya nggak boleh. Asalnya hukum asalnya nggak boleh. Kecuali jika memang satu tidak ada opsi lain, tidak ada rumah sakit lain yang, atau kedua memang diarahkannya ke situ dan tidak bisa mengelak, maka insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa. Karena begini, kalau dia pakai BPJS misalnya, kan dirujuk dari klinik atau dari mana ke rumah sakit ini, dan dia nggak bisa nawar, dan dia nggak bisa cari jadwal, nggak bisa ganti jadwal, ini udah kelas. Semoga Allah maafkan, karena bukan intention dia dan bukan kesengajaan atau bukan kelalaian dia, jadi ya udah kelas. Ini terlepas mau 64 tahun, mau 46 tahun, mau berapa tahun, dalam urusan-urusan seperti ini di zaman sekarang dengan birokrasi yang tidak mudah, ya udah
lanjut aja. Seperti itu. Selama tidak memungkinkan untuk diikhtiarkan ke dokter perempuan. Gitu. Tapi kalau misalnya dia mungkin untuk memilih atau mengusulkan dan bisa diterima, maka wajib dari awal untuk meminta supaya yang meng-USG-kan itu adalah sesama jenis. Seperti itu. Ya, dikembalikan kepada konteks yang ada pada ibu itu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dan maafkan. Begitu. Ya, betul. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan atas ilmu yang diberikan. wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang selama ini saya masih agak bingung dengan dalil, terutama tauhid. Ada pernah dengar saya bahwasanya pemahaman agama itu lebih dari makan dan minum. Apakah itu ada dalil dalam Al-Quran atau hadis? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman agama itu lebih dari akal dan lebih dari makan dan minum. Ya. Kalau perkataan dari Ibnu Taimiyah, zikir kepada Allah itu lebih penting daripada makan dan minum. Karena ibaratnya ikan, ya. Ikan bisa lama nggak makan, bisa lama nggak minum. Tapi kalau zikir itu dikiaskan dengan air bagi ikan, maka ikan yang dikeluarkan dari air dia bakal cepat mati. Sebagaimana orang yang dikeluarkan dari zikir lama-lama dia akan mati hatinya. Seperti itu. Itu masalah zikir. Itu masalah zikir. Nah, juga kalau misalnya dalil tentang apa tadi ilmu agama, ya lebih baik apa tadi bilang? Pemahaman agama, pikuddin lebih dari makan dan minum. Lebih apa dulu nih? Lebih apa dulu? Maksudnya tuh lebih tinggi daripada makan dan minum, artinya mungkin kita tuh kalau udah waktunya sholat gitu loh, waktunya zikir gitu, seperti itu Ustaz. Iya. Jadi pemahaman agama amal soleh lebih tinggi dari makan dan minum dari segi kepentingan, ya. Taib. Di sini karena coba kita lihat dari dalilnya, dalilnya bukan dalil spesifik, tapi pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada dari semua Al-Quran Sunnah. Kalau kita lihat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu soal ibadah. Iyyaka nasta'in minta-minta sama Allah. Itu semua ada kaitan dengan makan enggak? Enggak ada. Oke, sebelum itu ibadah kan? Ibadah. Awalnya ibadah enggak ada kaitan dengan makan. Ibadah itu mencakup segala macam yang Allah Ta'ala cintai dari perkataan, perbuatan, zahir maupun batin. Itu ibadah. Luas enggak? Luas. Lebih luas mana ibadah atau makan? Makan apakah selamanya? Apakah setiap waktu kita makan? Enggak. Buktinya antum sekarang enggak makan walaupun agak lapar. Tapi ibadah setiap waktu. What we do every time itu berarti lebih betul-betul harus lebih dijaga dibandingkan apa yang kita lakukan kadang-kadang. Apa yang kita lakukan selalu itu harus lebih terjaga dibandingkan apa yang kita lakukan kadang-kadang. Jangankan makan minum, breathing, antum nafas, lebih tinggi enggak kepentingan dibandingkan makan minum? Lebih tinggi. Karena apa? Kita bernafas setiap waktu. Gitu kan? Kemudian tujuan hidup kita di sini makan atau ibadah? Ibadah. Berarti apa yang menjadi tujuan aslinya itu lebih penting dibandingkan apa yang menjadi salah satu sarana atau prasarananya. Penting makan minum penting. Buktinya habis ini insya Allah makan kita, ya kan? Walaupun saya nggak tahu lauknya apaan, tapi bismillah insya Allah. Nah itu penting. Tapi itu kan kita nggak melakukan itu setiap saat dan itu bukan tujuan hidup kita. We live to eat atau we eat to live? Kita makan supaya kita hidup supaya makan atau kita makan supaya hidup? Kita makan supaya hidup, bukan kita hidup supaya makan. Berarti makan ini adalah wasilah untuk bisa bertahan hidup. Tapi apakah kita melanjutkan makan setiap waktu? Enggak juga. Nah, ibadah kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk setiap waktu. Ya. Nah, di sini kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku diciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah padaku. Ini berarti tujuan
penciptaan makhluk hidup yaitu manusia dan jin. Tujuannya apa? Supaya ibadah. Nah begitu. Jadi kalau emang itu tujuan maka itu yang paling dipentingkan. Sekarang coba kita misalnya mau ke Solo. Tujuan kita mana? Solo. Naik apa? Naik bis. Di bis kemudian ngelihat pemandangan, kan? Jalan tol ngelihat banyak pohon, ngelihat mall ini, ngelihat mall itu. Kemudian ke rest area di Indramayu misalnya. Stop di rest area. Kira-kira kita mau berlama-lama nggak di situ? Enggak, sebentar aja. Mana yang lebih penting? Padahal itu enak, di rest area enak tuh. Fasilitasnya enak, alamnya enak. Tapi dipanggil sama kernetnya, "Mas, ayo Mas. Mau berangkat?" "Oh enggak Pak, lama di sini Pak." "Yuk, enak Pak di sini Pak." Lah ini orang lupa tujuan. Padahal indah banget itu daerah. Mana yang lebih penting? Daerah Indramayu atau Solo sekarang? Jelas Solo, karena Solo sebagai tujuan. Gitu. Gimana bisa dipahami di situ ya? Ustaz. Oke. Dan banyak dalil yang menunjukkan itu insya Allah. Itu tadi salah satu dalilnya gitu. Ada lagi Pak? Tadi? Enggak ada? Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.